Oke, aku buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mana nih suaranya yang udah semangat belajar? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga, Kak. halo, selamat Malam juga, malam. Kak. Iya, wah, udah semangat banget nih kayaknya belajar. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali juga belajar sama aku. Jadi aku akan perkenalan dulu. Perkenalkan namaku Gita. Aku di sini sebagai tentor bahasa Indonesia untuk TKA SMP di Jia Learning. Nah, hari ini kita akan belajar teks deskripsi gitu. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih, supaya apa yang kita pelajarin malam ini bisa lebih manfaat, bisa teman-teman lebih ingat juga, dan lebih mudah buat belajarnya gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, tidak ada kata cukup dalam berdoa, tapi karena pertemuan kita waktunya sangat terbatas, jadi aku langsung lanjut ke materi. Nah, sedikit disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi nanti selama aku menjelaskan, kalau ada yang mic-nya bocor, aku akan izin buat mute. Kemudian nanti di sesi tanya jawab ataupun saat mengerjakan soal, kalau misalnya aku minta bantuan teman-teman, teman-teman boleh volunteer buat jawab, itu juga nggak apa-apa. Jadi santai aja sebenarnya. Oke, udah siap ya buat belajar teks deskripsi? Nah, hari ini itu pembahasan kita ada sekitar 6 poin. Pertama, kita bakalan tahu pengertian teks deskripsi, kemudian dilanjutin sama tujuan. Setelah itu kita bakal belajar jenis, terus ada ciri kebahasaan, dan ada prediksi soal deskripsi di TKA. Selanjutnya kita bakalan sama-sama lihat tips menjawab soal bahasa Indonesia kalau di TKA itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, lanjut ke pengertian dulu. Jadi secara singkat, kalau misalnya teman-teman di sekolah juga udah diajarin sama Bapak Ibu guru, itu teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu hal secara jelas dan juga rinci. Hal ini juga beragam banget objeknya. Bisa berupa tempat, bisa berupa hewan, tumbuhan, seperti itu ya. Kemudian dari segi tujuan, kalau kita udah tahu pengertian, sebenarnya tujuannya tuh apa sih? Lanjutannya kan gitu. Jadi teks deskripsi ini dibuat supaya pembaca itu dapat membayangkan sesuatu yang digambarkan dalam teks gitu, teman-teman. Jadi teks deskripsi ini akan memberikan pembaca itu informasi yang detail tentang suatu objek. Kemudian teks deskripsi ini nantinya bisa bikin kita sebagai pembaca itu bisa membayangkan, bisa mengimajinasikan, bisa kebayang sebenarnya bentuknya seperti apa, kemudian misalnya ukurannya, kemudian biasanya juga ada deskripsi warna, seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh dari menggambarkan suatu hal atau memberi informasi kepada pembaca terkait suatu hal. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya penjelasan aku kecepatan, teman-teman bisa komen aja, nanti aku akan pelankan. Oke, nah selanjutnya kalau kita sudah mengerti apa itu teks deskripsi dan juga tujuannya? Pasti teman-teman pernah dong baca teks deskripsi ini. Oke, coba ya kalau segini, oh mungkin dari volume HP atau laptopnya teman-teman bisa dinaikin dulu. Oke. Nah, kemudian pasti teman-teman pernah membaca teks deskripsi gitu. Nah, di sini aku punya dua teks, sebelah kiri dan kanan. Ini teksnya membahas hal yang sama, teman-teman. Ada gudeg dari Jogja. Nah, teman-teman kalau misalnya pernah makan gudeg juga, itu di Jogja ada salah satu toko atau outlet gudeg yang lumayan famous gitu ya. Itu ada gudeg Yujum. Jadi kalau yang kiri ini ada gudeg aja, tapi yang kanan ada gudeg Yujum. Nah,
Di sini aku mau minta tolong ke teman-teman, kira-kira yang mana sih teks deskripsi? Apakah yang kiri atau yang kanan? Coba teman-teman jawab di chat. Yang mana nih, kiri atau kanan? Coba dibaca pelan-pelan dulu. Oke, teks satu yang mana nih teks satu? Yang kiri atau yang kanan? Ada yang menjawab kiri, ada yang kanan ini. Coba kita tunggu dulu bentar. Atau malah dua-duanya. Hayo, siapa tahu malah dua-duanya. Oh, ada yang jawab yang gudeg Yujum. Oke. Kiri atau kanan ya yang sebenarnya teks deskripsi. Nah, aku tambahin clue kalau jawabannya cuma satu, teman-teman. Jadi, teman-teman pilih yang kiri atau yang kanan gitu. Kiri. Oke, yang mana nih? Nah, kita lihat bareng-bareng. Jadi, untuk soal yang pertama ini, teks deskripsi itu ditunjukkan yang sebelah kiri, teman-teman. Ayo, siapa yang udah betul? Jadi, teks deskripsi itu yang sebelah kiri. Di sini ada pembahasan mengenai gudeg secara umum pertama-tama. Kemudian, gudeg ini dijelaskan dari segi warna. Kemudian dia dijelaskan bahwa gudeg itu kondimen atau makanan pelengkapnya itu apa aja. Di sini disebutkan bahwa ada ayam kampung, kuah Kenapa, santan Bu? kental, dan Oh, juga nggak HBD. krecek. Oke, bentar. Nah, selanjutnya dijelaskan ada aroma dan juga rasa kalau yang teks sebelah kiri. Nah, kita lihat yang kanan. Tadi ada juga teman-teman yang menjawab kalau teks deskripsi itu yang sebelah kanan. Tapi sebenarnya untuk teks yang sebelah kanan ini sudah masuk ke dalam teks resensi, teman-teman. Kalau misalnya pernah dengar. Ada yang tahu nggak kalau resensi itu apa? Nah, kalau misalnya teman-teman pernah mendengar kata resensi, betul banget ada Faiz di sini. Resensi itu mengulas atau menilai, betul banget. Jadi sebelah kanan itu sudah mengulas, teksnya sudah ada penilaian dari penulisnya. Walaupun awalnya memang dia ada deskripsi singkat banget sih. Itu tekstur, kemudian ada rasa. Tapi dia nggak mendalam, belum memberikan informasi yang mendetail tentang gudeg Yujumnya. Tapi di sini sudah ada opini. Kayak gini, sayangnya antrean di warung ini selalu mengular panjang, sehingga pembaca harus bersabar jika ingin makan di tempat. Namun, dengan harga yang ramah, nah di sini juga sudah ada penilaian, udah ada ulasan dari penulisnya bahwa gudeg Yujum itu antreannya panjang nih, tapi cocok kok buat kantong pelajar buat anak-anak siswa SMP, SMA, SD gitu ya, yang ingin berkunjung ke Jogja gitu. Jadi sudah ada penilaian, udah ada opini. Jadi kalau yang disebut teks deskripsi tadi, dia fokusnya memberi informasi secara detail atau juga menggambarkan. Kalau yang sudah ada penilaian seperti ini, seperti yang teks di sebelah kanan, itu masuknya sudah ke dalam teks yang resensi. Oke, nah lanjut nih. Yang kedua ada pemandangan matahari di Pantai Kuta. Kira-kira yang teks deskripsi yang sebelah kanan atau yang kiri ya, teman-teman? Apakah yang kanan, yang kiri, atau malah dua-duanya? Oke, kita coba tunggu lagi. Nah, teman-teman bisa baca dulu, baca santai aja. Kanan, oke, semuanya udah menjawab yang kanan nih. Apakah betul yang kanan? Dan jawabannya betul, teman-teman. Di sebelah teks yang kanan ini, dia
fokus pada deskripsi atau gambaran pantai Kuta. Dia mendeskripsikan bagaimana penampakan atau kondisi dari pantai Kuta. Dia deskripsiin tentang pasirnya gimana, kemudian ombak, ada juga pohon-pohon yang gimana, dan kondisi langit pada saat sore hari itu dideskripsikan. Jadi kita bisa membayangkan. Tapi kalau yang sebelah kiri, ini ada ulasan, sudah ada penilaian. Ada kata tempat wisata legendaris ini tetap sangat layak untuk kamu kunjungi. Itu udah bahasa yang khas banget sama review atau ulasan gitu ya teman-teman. Oke, udah betul semua tuh tadi. Nah, satu lagi dong, ini tentang Kucing Sphinx. Oke, pada cepet-cepet banget nih. Kok bisa? Kira-kira kenapa kok nggak yang kiri? Kiri itu resensi, betul. Ini udah betul semua teman-teman jawabannya. Jadi yang teks deskripsi lagi-lagi itu yang sebelah kanan. Dia mendeskripsikan tentang kucing Sphinx. Dia deskripsiin bulunya, kulitnya, kemudian ada ukuran, dan juga ada tubuh kucing Sphinx hangat saat disentuh oleh tangan kita. Deskripsi suhunya gitu. Sedangkan yang kiri tadi sudah ada penilaian. Namun, harga adopsi kucing unik ini masih tergolong sangat mahal. Kamu harus menyiapkan anggaran. Nah, itu udah masuk ke penilaian sekaligus semacam saran gitu ya. Ada rekomendasi di sini. Oke, kalau gitu teman-teman udah paham ya antara membedakan teks yang murni deskripsi aja dengan kok udah ada campuran resensinya nih gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi ini bisa dibedakan dari segi objek yang dideskripsikan. Pertama ada teks deskripsi tempat. Apa aja sih yang bisa dideskripsiin? Yaitu ada lokasi, jarak, suasana, dan juga lain-lain. Nah, ini contohnya bisa teman-teman baca mandiri. Kemudian untuk teks deskripsi benda. Itu bisa berupa deskripsi bentuk, sifat, ukuran. Nah, contoh yang paling kebayang itu kalau ada teks deskripsi mengenai kerajinan, biasanya ada batik, kemudian ukiran, dan tas rajut contohnya. Nah, yang ketiga, ini aku punya teks deskripsi hewan atau tumbuhan. Kira-kira kalau menurut teman-teman, kalau deskripsi tentang hewan atau tumbuhan itu apa aja sih yang bisa dideskripsiin? Coba share dong. Kalau ada deskripsi hewan atau tumbuhan. Oke, bentuk. Kalau selain bentuk, bahasa Latin, betul. Ada lagi nggak? Ciri-ciri hewan atau tumbuhannya, betul. Jadi ciri fisik gitu ya. Kemudian tingkah laku, ini kalau hewan betul. Jenis juga bisa. Jadi menggambarkan secara rinci atau detail tentang hewan atau tumbuhan yang dideskripsikan itu tadi. Oke, nah kalau judul dari teks deskripsi hewan kira-kira kayak gimana? Apakah teman-teman bisa bantu aku untuk mencari judul? Ada yang mau mengusulkan mungkin? Jadi kalau contohnya teks deskripsi itu biasanya hal-hal yang dideskripsikan itu langsung muncul di judulnya. Misalnya ini tadi, keindahan Rinjani. Berarti yang dideskripsikan adalah Rinjani gitu. Kucing Anggora, oke. Mungkin satu lagi ada yang mau mencoba. Biasanya hal yang dideskripsikan itu langsung muncul di judul. Panda Cina, oke. Betul. Bisa seperti itu teman-teman. Jadi langsung ke apa yang dideskripsikan. Nah, selanjutnya ada ciri kebahasaan. Jadi ciri kebahasaan itu setiap teks, baik di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa-bahasa lain yang ada di seluruh dunia itu pasti punya karakteristik, punya ciri khas. Nah, kalau untuk teks deskripsi,
Itu yang pertama, ada ciri kebahasaannya adalah kata-kata yang berkaitan dengan panca indera. Kalau teman-teman udah belajar IPAS atau IPA, itu dijelaskan bahwa kita punya 5 panca indera kan. Ada penglihatan, kemudian pendengaran, ada perabaan, pencacapan, dan penciuman. Nah, itu biasanya kata-kata yang berhubungan dengan 5 hal ini tadi akan dimunculkan di dalam teks deskripsi. Contohnya seperti ini. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Nah, itu termasuk ke dalam ciri kebahasaan ada kata-kata berkaitan dengan penglihatan. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman, kata apa sih yang bisa digunakan untuk menyimpulkan, oh, kalimat pantai bersih ini masuknya ke penglihatan. Kira-kira ada kata kunci apa di situ yang bisa digunakan buat tahu kalau ini penglihatan. Elok, betul. Ada lagi enggak? Nah, di sini juga ada kata-kata berhubungan atau kata-kata yang merupakan jenis warna, teman-teman. Buih-buih putih bergradasi abu-abu. Betul nih, Mila. Contohnya betul. Jadi ada kata putih, kemudian abu-abu, ada kombinasi hijau, itu kan merupakan warna. Nah, kita bisa tahu ini warna merah, warna hijau. Itu kan kalau kita melihatnya gitu kan. Nah, jadi dia termasuk ke dalam ciri kebahasaan yang ada kata-kata berkaitan dengan penglihatan. Nah, kalau misalnya aku punya contoh, ada kata rintik hujan, itu kira-kira masuk ke panca indera yang mana yang bisa berhubungan sama kata rintik hujan. Kita bisa tahu kalau ada rintik hujan itu pakai indera apa sih? Betul nih, semangat banget jawabannya. Pendengaran. Pendengaran betul, karena rintik-rintik pendengaran. Perabaan agak jauh, teman-teman. Tapi yang paling utama itu ada pendengaran atau mungkin juga penglihatan. Kita pasti bisa melihat apakah hujannya itu yang deres atau yang cuman rintik-rintik aja. Tapi betul ini pendengaran. Karena biasanya rintik hujan ini adalah berhubungan dengan suara. Oke, selanjutnya nih ada kalimat rincian. Di sini contohnya ada kalimat di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, ada kalimat rincian lokasi di sini, teman-teman. Ada kata di sebelah kiri, jadi kita bisa membayangkan itu kalau di kiri itu ada tebing. Kemudian di sebelah kanan, kita bisa bayangin di sebelah kanan pantainya itu ada batu karang besar. Itu. Jadi ada kalimat rincian di sini contohnya yang rincian lokasi. Oke, selanjutnya itu ada ciri kebahasaan berupa majas. Teman-teman pasti pernah dengar ada kata majas kalau di bahasa Indonesia itu berkaitan sama ciri kebahasaan juga, gaya bahasa. Jadi kalau di teks deskripsi, karena kita akan dibuat untuk membayangkan sesuatu, itu ada majas simile yang pertama. Contohnya seperti ini. Atap rumah tongkonan melengkung, menyerupai perahu atau tanduk kerbau. Nah, misalnya aja nih, ada pembaca yang belum pernah melihat rumah tongkonan. Atau dia saat membaca itu nggak ada gambar rumahnya. Kita pasti bingung dong. Sebenarnya atap rumahnya berbentuk melengkung, tapi melengkungnya kayak gimana? Nah, penggunaan majas simile di sini itu untuk mempermudah pembaca juga agar bisa lebih gampang buat bayangin. Contohnya di sini ada kata menyerupai. Nah, contoh lain dari majas simile itu ada kata-kata seperti atau ibarat atau bagaikan gitu ya. Jadi itu merupakan kata-kata ciri khasnya majas simile untuk
memperjelas dari hal yang digambarkan, supaya kita lebih dapat membayangkan. Kemudian yang kedua, itu ada majas personifikasi. Itu ada kata person di situ, orang. Berarti majas ini itu berkaitan sama orang. Artinya ada suatu hal yang sebenarnya Hai guys, benda mati tapi dia tidak bisa bergerak kan sebenarnya. Tetapi di dalam teks deskripsi ini dia dibuat seolah-olah punya nyawa. Contohnya ada kata ombak-ombak kecil saling berkejaran. Ini sama aja. Tujuannya supaya kita bisa lebih membayangkan. Penggunaan majas dalam teks deskripsi itu supaya kita bisa lebih membayangkan dari objek yang digambarkan gitu ya, atau objek yang dideskripsikan. Di sini ada kata ombak-ombak kecil. Ombak kan bukan makhluk bernyawa, tetapi dia bisa dibuat seperti saling berkejaran dan membasuh. Itu supaya kita lebih kebayang ombaknya bergerak seperti apa gitu. Oke, nah lanjutnya itu ada prediksi soal teks deskripsi di TKA. Nah, sebelum masuk ke sini, kira-kira aman nggak ya teman-teman? Atau ada pertanyaan dulu? Oke, mungkin bisa share reaction juga kalau aman. Aman, Kak? Oke. Ini Asmi, berarti personifikasi itu suatu benda mati yang dibuat seolah, ya betul, seolah-olah hidup. Tadi ada contohnya, eh, ombak itu kan benda mati, tapi dibilang kalau ombak berkejaran. Contoh lainnya, misalnya ada pohon kelapa, kan benda mati, tapi dia dibuat seolah-olah seperti makhluk bernyawa. Misalnya ada kata pohon kelapa melambai-lambai. Nah, biasanya kalau yang melambai-lambai gitu kan karena dia tangan dari gerakan tangan biasanya. Atau misalnya suara ombak memanggil-manggil gitu. Itu kan ada benda mati yang seolah-olah dibuat seperti makhluk hidup. Jadi bisa melakukan aktivitas atau hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan oleh makhluk hidup. Oke, lanjut ya. Di sini yang pertama, kalau di prediksi soal teks deskripsi yang muncul di TKA, itu teman-teman bakalan diminta untuk menemukan informasi tersurat. Contohnya ada soal seperti ini. Kosakata manakah yang tepat untuk menggambarkan letak Museum Sono Budoyo? Jadi ada bacaan sebelumnya. Nah, di sini itu konteksnya aku coba untuk jelasin tipe-tipe soalnya aja. Jadi teman-teman nggak perlu menjawab. Di sini ada pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, sebelumnya nih, ada kata tersurat. Kalau dengar kata tersurat, kira-kira itu adalah hal yang bisa ditemukan di dalam teks atau yang nggak ada di teks, menurut teman-teman. Tersurat. Betul banget nih jawabannya. Di dalam teks ya teman-teman ada kata tersurat. Berarti kalau yang soal seperti ini kita tinggal mencocokkan apa yang ada di teks dengan pilihan jawabannya. Itu sama kayak yang contoh kedua ini yang ada highlight kuningnya. Berdasarkan teks di atas, kemudian kita diminta untuk mencari alasan kenapa kawasan Taman Sari perlu dikelola dengan memperhatikan keseimbangan antara pelestarian dan pariwisata. Jadi untuk soal seperti ini kita tinggal mencocokkan antara opsi dengan fakta yang ada di dalam teksnya. Oke, kemudian ada tersirat. Tadi tersurat, kita tinggal mencocokkan. Kalau tersirat, berarti kita diminta untuk menyimpulkan secara mandiri. Karena jawabannya nggak ada di dalam teksnya. Misalnya kita diminta untuk menyimpulkan hubungan dan tujuan penulisan kalimat. Nih, contoh nomor 5. Hubungan isi kalimat pertama dan terakhir kita diminta untuk menyimpulkan. Kemudian tujuan. Tujuan penulis menggambarkan kondisi bangunan. Nah, ini juga kita harus simpulkan sendiri. Tapi setiap teks itu pasti punya tujuan yang berbeda. Nah, aku tekankan sekali lagi kalau di materi kita hari ini,
Teks deskripsi itu tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu objek atau memberi informasi kepada pembaca tentang suatu objek secara detail agar pembaca bisa membayangkan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau ada kata menggambarkan atau memberi informasi gitu adalah tujuan dari teks deskripsi. Selanjutnya ada citraan yang paling dominan. Nah, kalau misalnya di teks fiksi ini juga biasanya muncul teman-teman, kayak di puisi biasanya. Ada citraan dominan. Tapi di teks deskripsi ini tadi karena kita diminta untuk membayangkan, karena nggak mungkin di dalam suatu teks itu ada gambar yang banyak gitu. Jadi kita kadang diminta untuk membayangkan sendiri. Nah, contohnya itu seperti ini. Citraan yang paling dominan digunakan dalam teks, kita disuruh memilih. Kemudian kalau dari segi apa yang dideskripsikan, kalau misalnya penglihatan, itu bisa bentuk, ukuran, dan juga warna. Kemudian kalau pendengaran misalnya, itu pasti dia berkaitan sama suara. Sedangkan kalau penciuman aroma, pencecapan itu rasa, dan perabaan itu tekstur. Misalnya aja ukiran gitu, pasti ada tekstur halus, seperti itu contohnya. Kemudian ada menentukan urutan informasi. Jadi disajikan teks, teman-teman. Kemudian ada bagan. Teman-teman diminta untuk memilih bagan mana sih yang paling sesuai dengan urutan informasi yang disajikan di dalam teksnya. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan jumlah paragraf. Misalnya di sini itu paragraf satu ya, itu contohnya. Dia menjelaskan arsitektur dan juga suasana. Kemudian ada rincian infonya di sini. Kemudian paragraf kedua ada daya tarik wisata. Nah, teman-teman diminta untuk mengurutkan ini tadi paragraf satu ngomongin apa, paragraf 2 ngomongin apa, dan paragraf ketiga ngomongin apa. Kemudian jangan lupa juga untuk membaca detailnya di sini, karena kadang ada yang nggak sesuai dengan fakta yang ada di teks. Jadi ini juga untuk menguji ketelitian teman-teman sih. Nah, selanjutnya, yang udah terakhir banget nih, itu ada tips menjawab soal TKA. Jadi kalau ada teks, pastikan teman-teman untuk membaca soal terlebih dahulu. Jadi daripada membuang-buang waktu, teman-teman udah baca panjang-panjang tapi nggak tahu apa yang dicari. Jadi mending teman-teman baca soalnya dulu, kemudian dipahami soalnya, baru teman-teman balik ke teksnya, kita udah tahu nih kita mau nyari apa. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pertanyaannya informasi tersurat, atau kita diminta untuk menentukan informasi yang sesuai dengan teks, itu teman-teman bisa dengan teknik skimming atau bisa membaca dengan cepat untuk mencari keywords atau kata kunci. Cari kata kunci. Kemudian setelah kata kuncinya ketemu nih, teman-teman baca kalimatnya secara utuh. Baru kemudian dicocokkan lagi ke opsi jawaban. Ini sebenarnya mirip-mirip sama yang cara untuk menjawab misalnya ada tujuan atau kesimpulan gitu. Kalau kesimpulan, teman-teman bisa untuk lihat kalimat utamanya, kemudian nanti di akhir itu disimpulkan. Sebenarnya ini teksnya ngomongin apa. Dan kadang-kadang juga kalau di suatu teks itu kesimpulannya sudah jelas. Ada di akhir. Misalnya ada kata jadi, atau dengan demikian, atau oleh karena itu. Itu biasanya untuk penegasan ulang dari semua hal yang sudah ada di deskripsinya. Oke. Oke, citraan itu sebenarnya dia berkaitan sama hal-hal yang bisa muncul sebagai imaji atau image. Ada citra gitu. Ada yang bisa ditangkap sama kita dari segi entah itu penglihatan atau misalnya pendengaran, penciuman, perabaan, kayak gitu. Jadi ada citraan namanya. Nah,
Sampai di sini nih, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, baik, kita tunggu sebentar. Aman ya, teman-teman? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita langsung ke latihan soal aja nih. Belum ya, belum absen. Oh ya, habis ini mumpung di tengah juga. Dari atas ke bawah, yang bagian mana? PPT-nya iya, nanti aku kirim ke Kak Jingga. Bentar, coba aku ini. Jadi pertama tadi kita bahas tentang pengertian tujuan, kemudian ada teman-teman udah bisa nih membedakan mana yang teks deskripsi, mana yang bukan. Ada jenis-jenis. Kemudian ada ciri kebahasaan terakhir. Kemudian aku jelasin dikit tentang prediksi tipe soal yang muncul di TKA kalau teksnya adalah teks deskripsi. Kemudian ada tips terakhir gitu. Selanjutnya kita akan bahas soal. Nah, sebentar. Soalnya ada di... Oke, bentar. Di sini. Jadi hari ini aku sebenarnya nyediain sekitar 15 soal. Oke, udah muncul ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman menjawab nih latihan soal materinya teks deskripsi. Teman-teman bisa jawab di kolom chat. Habis itu kita absen dulu. Waktunya 2 menit untuk soal yang ini. Oh ya, teman-teman kalau misalnya disambi makan atau minum silakan aja ya, asal tetap menyimak. Oke, aku tunggu 1 menit lagi deh karena ini gampang sih teman-teman. Iya, betul. Aku kalau di Bimbel aku yang ngajar bahasa Indonesia. Aku kemarin juga bikin soal tryout teman-teman. Tryout 1, tryout 2 yang gratis itu. Oke, ada yang mau coba jawab lagi mungkin? Banyak yang jawab A. Oke, langsung aja karena ini gampang ya teman-teman. Teks deskripsi itu di kalimat pertama pasti udah membahas apa yang mau dibahas, apa yang mau dideskripsikan. Di sini kalimat pertamanya aja udah jelas. Monumen Jogja Kembali atau Monjali adalah sebuah museum gitu kan. Jadi
Berdasarkan teks deskripsi, objek monumental apa yang digambarkan sebagai bangunan berbentuk kerucut yang menjulang tinggi di bagian utara kota Yogyakarta? Itu ada Monumen Jogja Kembali. Jawabannya yang A, teman-teman. Oke, betul. Nah, sebelum lanjut nih, aku mau absen dulu, mumpung pada masih stay ya, masih fokus. Jadi, kita mau absen dulu. Jadi, sistemnya nanti aku akan panggil untuk nama squadnya dari 1 sampai 10. Kemudian, teman-teman bisa komen atau ketik di kolom chat 1 underscore nama teman-teman, nama depan. Gitu ya, oke. Mungkin bisa dipersiapkan dulu nih, buka kolom chatnya dulu. Jadi kalau aku panggil, nanti teman-teman tinggal kirim. Oke, aku hitung dari squad 1. Nah, squad 1 silakan buat ketik 1 underscore hadir. Squad 1, apakah ada yang hadir? Bisa ketik di kolom chat aja. Mana nih squad 1? Oke, ada lagi nggak ya? Oh ya, chatnya juga ini. Sebentar, berarti aku lihat di ini. Oke, apa? Oh ya, teman-teman boleh bantu untuk ketik ya, biar aku lebih gampang rekapnya. Ini berarti 2. Oke, lanjut ke squad 2. Squad 2, silakan untuk diketik aja. Ada lagi mungkin, aku tunggu di 10 detik. Jangan lupa chatnya di set untuk yang semua partisipan ya, biar kerekap. Oke nih, masih ditunggu squad 2. Kalau squad 3, squad 3, absen, absen. Oke, tolong diketik ya teman-teman. Squad 3 nih. Squad 3, ada lagi. Lanjut ke squad 4. Squad 4, silakan untuk ketik. Squad 4, masih ditunggu squad 4. Oke, oke. Squad 4, mana suaranya? Silakan diketik. Ada lagi, kita tunggu 5 detik deh. Oke, udah tercatat ya, Fauzia. Kemudian squad 5, silakan dikirim dulu. SQ5 hadir. Kirimnya 1 kali aja. Silakan diketik. Oke, bentar. Squad 5 masih ditunggu nih. Squad 5, kita tunggu bentar lagi. Silakan squad 5 yang merasa squad 5. Oke, lanjut ke... Oke, ada lagi. Squad 5. Nggak usah dikasih nama, nggak apa-apa.
Squad 5, masih squad 5 ya. Oke, squad 5, lalu squad 6. Silakan, squad 6. Squad 6, rame. Mana lagi nih squad 6? Ketiknya satu kali aja, teman-teman. Oke, squad 6 masih ditunggu. Squad 6. Oke, lanjut ke squad 7. Silakan untuk kirim. Squad 7, squad 7. Ada lagi, kita tunggu bentar. Squad 7. Squad 7 yang belum kirim. Oke, udah. Squad 7, silakan. Squad 6, oke, boleh nyusul. Squad 7 ya sekarang teman-teman. Bentar aku hitung ulang di chat. Jangan lupa untuk ketik squadnya di chat. Sekarang masih squad 7. Squad 7 lanjut ke squad 8. Silakan. Squad 8. Ada lagi nggak nih squad 8? Squad 8 masih ditunggu ya. Oke. Squad 8. Lanjut berarti squad 9. Silakan. Jangan lupa untuk diketik di chat. Squad 9 ada lagi nggak? Squad 9. Squad 9 masih ditunggu. Lalu squad 10. Squad 10 mana suaranya? Yuk, yuk, squad 10. Squad 10. Squad 2 hadir, oke. Oke, udah squad 10 ya teman-teman. Squadnya sampai 10 kan, bener? Squad 10. Ada lagi tidak squad 10? Ntar sambil aku hitung satu. Oke, teman-teman. Nah, karena udah absen, kita lanjut bahas soal latihannya. Nomor 2. Ini soalnya ya, teman-teman, nomor 2. Waktunya 2 menit, teman-teman.
Yang udah selesai, teman-teman bisa jawab di chat. Oke, 1 menit lagi ya. Sudah ada yang jawab B, sudah ada yang jawab C. Ini jawabannya satu aja, teman-teman. Pilihan ganda biasa. Oke, udah 49. Kita baca dulu. Di tengah hiruk pikuk kota, tersembunyi sebuah permata usang bernama perpustakaan. Perpustakaan Senja. Bangunan bergaya kolonial Belanda ini berdiri kokoh, namun warnanya telah memudar dimakan usia, menyisakan nuansa jingga kecoklatan yang sendu. Dindingnya ditumbuhi lumut halus di beberapa sisi, dan jendela-jendela besar berbingkai kayu jati tampak buram oleh debu waktu. Pintu utamanya yang terbuat dari kayu ulin, tebal dengan ukiran naga yang nyaris tak terlihat, selalu terbuka setengah, seolah mengundang siapa saja untuk menelusuri kisah di dalamnya. Tujuan penulis menggambarkan kondisi bangunan dengan detail yang memudar dan usang adalah tadi kalau tujuan kita balik ke teksnya itu jenisnya apa. Kalau di teks deskripsi tadi kata kuncinya kalau tujuan itu supaya pembaca bisa membayangkan atau teks itu ingin menggambarkan atau memberi informasi. Jadi kalau berdasarkan itu untuk pilihan yang paling tepat jawabannya yang B, teman-teman. Memberikan informasi detail mengenai sejarah arsitektur gaya kolonial Belanda yang ada di bangunan tersebut. Jadi ini sudah sesuai dengan tujuan teks deskripsi. Kenapa penulis mau menggambarkan? Pasti dia ingin memberikan informasi detail, ini kuncinya. Kalau teks deskripsi itu ada memberikan informasi detail. Coba kita lihat kalau yang A, menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh pihak perpustakaan. Ini sama sekali nggak dibahas di dalam teks. Jadi teksnya itu nggak diambil dari sudut pandang pihak perpustakaan yang kesulitan. Kemudian yang C, menarik perhatian pembaca dengan menunjukkan kontras kuat antara bangunan tua yang tenang dan keramaian kota. Nah, ini mirip-mirip sih sebenarnya, tetapi dia kurang menggambarkan, kurang tepat untuk tujuan dari teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu bukan untuk menarik perhatian pembaca. Kalau ada kata menarik perhatian itu biasanya lebih condong ke teks iklan atau biasanya pamflet gitu-gitu itu pasti untuk menarik perhatian atau mengundang perhatian. Jadi seeking for attention gitu biasanya untuk caper. Tapi kalau yang teks deskripsi ini dia untuk memberikan informasi detail. Kemudian yang D, mempersiapkan membaca ini lebih salah lagi teman-teman. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, teman-teman bisa baca pelan-pelan dulu.
Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Salah nggak apa-apa, kita coba untuk menjawab. Rekaman ada, nanti di-upload juga. Oke, ada yang mau mencoba menjawab lagi? Nah, kita coba baca teksnya dulu. Teksnya tentang flora dan fauna di sekitar air terjun Tirtamaya. Ini flora faunanya kenapa? Dia menambah kekayaan pesona dari air terjunnya. Kemudian ada berbagai jenis pakis tumbuh subur di dinding tebing, berpadu dengan akar-akar pohon besar yang menjuntai menciptakan gorden alami. Anggrek hutan dengan warna-warni memikat sesekali terlihat menempel di batang-batang pohon raksasa. Kicauan burung-burung hutan yang merdu. Oh, kicauan burung-burung hutan yang merdu, sayap kupu-kupu berwarna-warni yang berterbangan, dan suara serangga yang saling bersautan. Keasrian dan ketenangan yang ditawarkan air terjun Tirtamaya benar-benar menjadikannya sebuah oase yang sempurna untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan. Soalnya, berdasarkan teks tersebut, bukti bahwa air terjun Tirtamaya merupakan tempat yang masih sangat asri dan belum banyak mengalami campur tangan manusia adalah ini kita diminta untuk mencari bukti berdasarkan teks gitu. Bukti apa yang diminta adalah bukti bahwa air terjun Tirtamaya ini adalah tempat yang asri, belum banyak mengalami campur tangan manusia. Jadi asri ini berkaitan dengan kondisi yang sangat alami gitu, masih belum terjamah manusia, belum ada perubahan dari manusia gitu, masih apa adanya sesuai kondisi sebenarnya yang ada di alam. Kemudian yang A, berbagai jenis pakis tumbuh subur di dinding tebing dan akar-akar pohon besar yang menjuntai menciptakan gorden alami yang indah. Yang B, anggrek hutan dengan warna-warni memikat sesekali terlihat menempel di batang-batang pohon raksasa yang sudah sangat tua usianya. Yang C, berbagai jenis pakis tumbuh subur di dinding tebing dan kicauan burung-burung hutan yang merdu serta sayap kupu-kupu berwarna-warni yang berterbangan. Atau yang D, suara serangga saling bersahutan dan keasrian serta ketenangan yang ditawarkan. Nah, kita lihat dari pertanyaannya, balik ke pertanyaannya dulu. Diminta untuk membuktikan bahwa air terjun Tirtamaya ini masih sangat asri. Nah, kalau misalnya diminta untuk membuktikan, kita cari bukti yang banyak. Kalau yang D, itu buktinya hanya suara serangga aja. Suara serangga yang saling bersahutan. Dan diulangin lagi nih keasrian. Padahal kita diminta bukti keasriannya tuh dalam bentuk apa gitu. Tapi di opsi D ini jawabannya hanya suara serangga aja gitu. Jadi yang opsi D ini kurang tepat. Kemudian coba yang A, berbagai jenis pakis. Nah, kalau yang B ada anggrek. Nah, yang C ada pakis, ada kicau burung dan sayap kupu-kupu. Nah, kalau dari A, B, dan juga C, itu yang lebih banyak buktinya adalah yang C, ya teman-teman. Dia buktinya ada 3. Ada berbagai jenis pakis, pertama. Kedua, ada kicauan burung. Kemudian ada sayap kupu-kupu. Berarti di situ ada unsur flora dan faunanya. Sesuai juga dengan kalimat pertama di sini. Flora dan fauna di sekitar air terjun Tirtamaya menambah kekayaan pesonanya. Jadi untuk opsi yang C ini yang paling tepat teman-teman, paling tepat. Karena dia udah membuktikan kalau asri itu berarti ada flora, ada faunanya juga, ada tumbuhan, ada berbagai jenis hewan juga. Jangan kalau yang A ini hanya ke pakisnya aja, buktinya cuma satu. Kalau yang B anggrek hutan dan pohon raksasa, ini juga sudah menyerempet betul, tapi kurang lengkap. Hanya
fauna aja, hanya flora aja, anggrek dan juga pohon raksasa. Sedangkan yang C, itu sekali lagi itu sudah lengkap, sudah ada flora dan fauna, jadi lebih bisa untuk membuktikan gitu. Jadi kalau untuk membuktikan teks, kita cari yang buktinya itu paling sesuai dengan teks tentu saja dan juga kalau buktinya bisa lebih lengkap, itu pasti lebih terpercaya, bisa lebih membuktikan. Oke, lanjut ke nomor 4. Silakan 2 menit. Oke, kita tunggu bentar lagi. Oke, karena ini juga lumayan singkat bacaannya dan mudah juga. Teman-teman udah betul jawabannya yang penglihatan. Citraan paling dominan yang digunakan dalam teks ini adalah penglihatan. Nah, itu terbukti dari ada kata kita bisa melihat. Ini langsung secara tersurat ya. Itu ada kata melihat. Matahari terbenam. Kemudian ada sungguh memesona. Lanjutnya ada semburat warna. Ada kata warna. Kemudian ada juga ini keemasan di langit. Ini jadi juga ada semburat. Berarti dia memperlihatkan kalau warnanya itu bagus, bisa diidentifikasi dengan citraan penglihatan dominan. Berarti yang paling utama, paling banyak. Nah, tadi ada yang eh, kata sulit, ada kata oase untuk di teks sebelumnya. Jadi kalau oase itu secara literal berarti tempat berair dan hijau di tengah padang pasir yang kering. Jadi di tengah padang pasir yang kering dia ada tempat yang punya banyak air, kemudian hijau gitu. Tapi kalau dari segi arti kiasan, oase itu berarti sesuatu yang memberi ketenangan, kedamaian atau kesegaran. Jadi intinya ada sesuatu yang memberi kesegaran di tengah-tengah hal-hal lain yang mungkin kering atau sulit gitu. Selanjutnya nomor 5. Ini juga 2 menit ya teman-teman.
Kak, maaf ya, aku habis dari squad 6, absennya telat soalnya wifiku mati. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mm-mm. Ini belajar ya. Bahasa kamu. Sudahkah teman-teman? Coba dijawab di kolom chat. Oke, kalau udah, kita coba pahamin teksnya dulu. Di sini ada tentang burung kedasi atau yang juga dikenal dengan kuku dalam bahasa Inggris. Itu dia memiliki beberapa varietas. Ini harusnya yakninya kebalik. Seperti kedasi lurik, kedasi kelabu, kedasi kuncuing, dan kedasi hitam. Berbeda dengan kebanyakan burung yang hidup berkelompok, kedasi ini lebih suka hidup menyendiri dan tidak berkawan, introvert. Kemudian tak hanya itu, burung kedasi juga terkenal akan perilaku parasitnya. Jadi dia suka mengganggu makhluk lain. Dikutip dari laman Discover Wildlife, induk kedasi tidak membangun sarang untuk bertelur. Mereka akan meninggalkan telurnya pada sarang spesies burung lain. Perilaku curang burung kedasi rupanya telah dilakukan sejak pertama kali menetas. Burung kedasi kecil akan menyingkirkan telur atau anak spesies burung lain agar bisa menguasai sarang dan mendapat makanan lebih banyak. Kemudian teks pertama, oh, kalimat pertama pada teks tersebut fungsinya untuk apa? Kalimat pertama di sini ada kedasi, itu ada istilah bahasa Inggrisnya apa, kemudian ada penjelasan tambahan, yaitu ada sedikit penjelasan macam-macam. Kemudian kalau dari opsi A, mengklasifikasikan objek yang hendak dibahas. Atau yang B, mengenalkan objek yang akan digambarkan. Atau C, memberikan informasi secara general mengenai burung. Nah, ini burung aja, berarti ini udah bisa dieliminasi karena salah. Padahal di teks ini kita membahas burung kedasi. Kemudian yang D, ini juga kurang tepat karena kalimat satu itu tidak langsung membandingkan burung kedasi dengan seluruh jenis burung. Gitu. Jadi antara A atau B. Nah, kita perlu lihat lagi kalau di teks deskripsi itu paling penting di kalimat pertama, pembaca sudah harus tahu kalau teks ini mau ngomongin apa. Jadi yang paling tepat adalah mengenalkan objek yang akan digambarkan pada teks. Jawaban yang betul adalah yang B, teman-teman. Oke, karena di teks deskripsi. Squad 9. Oh ya, bentar. Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B, mengenalkan objek yang akan digambarkan. Nah, kalau yang C ini tadi salahnya adalah memberikan informasi secara general. Walaupun di awalnya itu ada kalimat, ada kata memberikan informasi. Nah, tapi teman-teman perlu baca sampai akhir. Informasi tentang apa? Ini jawabannya yang C itu general mengenai burung. Padahal di teks ini itu langsung spesifik burungnya, burung kedasi gitu. Jadi jawabannya sekali lagi untuk nomor 5 adalah yang
B. Mengenalkan objek yang akan digambarkan pada teks. Oke, lanjut ke nomor 6. Nah, ini teksnya juga sama. Silakan. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain untuk menjawab. Oke, kita bahas. Teksnya masih sama mengenai burung kedasi. Kemudian, soalnya adalah berdasarkan isi teks, perilaku burung kedasi dapat dianggap merugikan spesies burung lain karena pada jawab yang A nih, telur atau anak burung lain disingkirkan sehingga peluang hidupnya berkurang. Itu betul jawabannya yang A, teman-teman. Jadi si burung kedasi ini suka menyingkirkan atau dia mengganggu gitu ya burung lain. Jadi telur atau anak burung lain itu juga disingkirkan sehingga peluang hidup dari burung lain itu tadi bisa menurun, bisa berkurang. Nah, ini cukup jelas ya, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 7. Ini juga waktunya 2 menit. Ini sudah beda teks. Oh ya, ini jawabannya lebih dari satu. Udah mulai beragam nih. Ada yang A, D, B, D, tapi nggak ada yang milih C. Ada yang A, B, D. Jangan lupa menjawabnya adalah berdasarkan teks. Oke, coba kita tunggu 1 menit lagi.
Apakah mungkin ada yang mau meralat jawaban juga nggak apa-apa? Belum. Ting saya lagi. Oke, apakah AD atau ABD? Oke, kita bahas aja. Hutan pinus Mangunan memang tempat paling pas untuk bersantai dan menenangkan diri dari penatnya rutinitas. Sebentar. Tempat wisata ini berlokasi di Desa Mangunan, Linggo, Bantul, Yogyakarta. Alasan akses menuju lokasi sudah sangat mudah karena jalanan sudah beraspal dan penerangan sudah cukup baik. Sebelum jadi destinasi wisata yang populer, seperti sekarang, awalnya hutan pinus Mangunan adalah tanah yang tandus dan kering. Hingga lahan 500 hektar tersebut ditanami aneka pohon seperti mahoni, akasia, merkusim, kayu putih, pinus. Kemudian pohon-pohon tersebut tumbuh subur dan dikembangkan menjadi tempat wisata. Oke, bentar. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan teks tersebut, perubahan fungsi hutan pinus Mangunan menunjukkan bahwa, nah untuk kunci jawabannya adalah A dan D, teman-teman. Upaya penghijauan dapat memberi manfaat lingkungan sekaligus menciptakan potensi wisata. Jadi, ini sesuai dengan teks awalnya, dia tanah yang tandus, kemudian ditanami pohon, berarti kan ada penghijauan, reboisasi di situ, kemudian bisa jadi potensi wisata. Kalau yang B itu salah karena kawasan wisata hanya dapat dibangun dari lahan yang sebelumnya tandus. Apakah kalau lahannya tadinya subur dia kemudian tidak bisa difungsikan sebagai kawasan wisata? Kan tidak juga. Jadi yang B ini salah karena ada kata hanya di sini dan masih terlalu general. Kemudian yang C, penanaman pohon dilakukan semata-mata untuk menarik wisatawan. Semata-mata. Nah, itu salah. Semata-mata itu berarti hanya hanya untuk menarik wisatawan. Padahal di dalam teks penanaman pohon ini juga untuk memperbaiki dari segi lingkungannya, dari tanah yang tandus kering, kemudian bisa jadi lebih subur setelah ditanami berbagai jenis pohon. Kemudian yang D ini juga betul. Lahan seluas 500 hektar cocok dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan kawasan hutan. Ini cocok dengan teks di sini 500 hektar. Kemudian dia bisa dimanfaatin selain untuk tempat wisata, itu sekaligus sebagai kawasan hutan. Jadi jawabannya adalah yang A dan juga D gitu. Oke, selanjutnya. Nomor 8. Ini teksnya juga sama. Nah, teman-teman tentukan aja di kolom chat itu sesuai atau tidak sesuai. Bisa dijawab T, S, S, atau gitu. Dikasih tanda koma juga.
2 dan 3 ini yang salah apa yang benar ini? Oke, ada lagi nggak? Kita tunggu 1 menit. Mungkin ada yang mau meralat. Nah, sambil kita baca soal. Tentukan apakah setiap pernyataan di bawah ini sesuai atau tidak sesuai dengan isi teks tersebut. Yang pertama, kondisi jalan menuju hutan pinus Mangunan baru mulai diperbaiki setelah kawasan tersebut menjadi objek wisata. Nah, ini jawabannya adalah salah atau tidak sesuai. Jadi, pernyataan pertama salah. Karena di bagian teks di sini sudah dicantumkan bahwa akses menuju lokasi sudah sangat mudah karena jalan sudah beraspal. Berarti sebelum dibuka objek wisata hutan Mangunan ini itu sudah jalannya sudah mulus, sudah beraspal gitu. Jadi bukan baru mulai diperbaiki. Kemudian yang kedua, pengembangan hutan pinus Mangunan menjadi Oh, pembangunan hutan pinus bangunan menunjukkan bahwa penghijauan dapat mengubah lahan yang kurang produktif menjadi kawasan wisata. Ini betul, sesuai dengan teks, yaitu tadinya dia tandus, kemudian setelah ada penghijauan, itu bisa jadi kawasan wisata. Dua, betul. Kemudian yang ketiga, hutan pinus Mangunan merupakan kawasan wisata yang awalnya berupa lahan tandus. Ini betul. Kemudian dihijaukan, betul, hingga menjadi destinasi wisata. Betul. Jadi yang jawaban betul itu adalah 2 dan 3. Jadi jawabannya ini tidak sesuai, sesuai, dan sesuai. Oke, lanjut ke nomor 9 nih. Ada isi paragraf deskripsi, berarti teman-teman baca keseluruhannya. Udah pada cepet banget jawabannya. Masih ditunggu teman-teman. Oke, teksnya dulu. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang tampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Isi paragraf deskripsi. Isi ini kita bisa lihat dari kata yang paling sering muncul sebenarnya. Apa yang dibahas? Di sini ada pertama, pemandangan bawah laut. Kemudian muncul lagi nih, keindahan bawah laut. Dan di kalimat terakhir, ini juga ada pemandangan bawah laut. Gitu. Jadi untuk jawaban yang paling tepat adalah keindahan bawah laut Senggigi. Nah, di dalam keindahannya itu dibahas apa aja? Itu ada ikan, ada terumbu karang. Jadi tetap secara umum isi dari paragraf tersebut adalah keindahan bawah laut gitu. Jadi kalau yang ikan ini hanya informasi pendukung untuk membuktikan bahwa
kok bisa dibilang indah? Oh, ada ikannya yang berwarna-warni gitu misalnya. Terus ada terumbu karang yang masih terawat, itu juga untuk memperkuat aja. Jadi untuk isi secara umum itu adalah keindahan bawah laut Senggigi. Kalau wisatawan ini tidak dibahas sama sekali gitu. Jadi jawaban nomor 9 adalah A. Oke, ini mungkin nomor terakhir nih. Nomor 10. Silakan. Oke, 1 menit lagi teman-teman. Silakan untuk coba jawab di chat. Oke, sambil aku baca. King Bibinge adalah busana tradisional perempuan suku Dayak. Bahan yang digunakan serta proses pembuatannya pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pakaian King Baba atau baju adat laki-laki. Perbedaan utama terletak pada pemakaiannya, di mana King Baba digunakan oleh laki-laki, sedangkan King Bibinge dipakai oleh perempuan Dayak. Desain King Bibinge cenderung lebih tertutup, meliputi penutup dada, stagen, kain bawahan, serta hiasan manik-manik. Ornamen yang digunakan serupa, yaitu ikat kepala, berbentuk segitiga dari bulu burung enggang. Selain itu, terdapat aksesori. Aksesorinya ada gelang, kemudian kalung, serta beragam gelang juga, tapi dari tajuk bulu tantawan, tajuk bulu area, galang pasan manik, galing gading, dan sebagainya. Kemudian dari segi busananya ini sejenis pakaian perang yang dibuat dari bahan dasar kayu yang diolah menyerupai kain. Kulit kayu yang digunakan berasal dari pohon ampuro. Pertanyaannya, informasi yang sesuai dengan isi teks adalah yang A. Busana King Gibinge dibuat menggunakan kain tenun sebagai bahan utamanya. Ini jelas salah karena di teks itu dia dibuatnya dari kayu yang diolah menyerupai kain. Jadi tidak ada kata katun gitu. Atau tenun, tenun maksudnya. Kemudian yang B, King Bibinge hanya menggunakan aksesori berupa kalung dari tulang hewan. Apakah aksesorinya itu hanya kalung? Nah, kalau dari teks kita bisa lihat di sini ornamennya itu ada ikat kepala, kemudian aksesori lain. Lainnya itu seperti gelang tangan, ada juga kalung. Jadi kalau di B itu dia hanya menggunakan aksesori berupa kalung, itu salah teman-teman. Karena di dalam teks juga ada gelang. Kemudian yang C, King Baba dipakai oleh perempuan. Ini juga langsung salah gitu. Karena yang Baba tadi adalah yang baju adat laki-laki. Jadi untuk nomor 10 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B, betul. King Bibingi memiliki desain yang lebih tertutup dibandingkan King Baba. Ini sudah sesuai dengan teks. Ada di dalam teks ini. Desain King Bibinge cenderung lebih tertutup.
Ada penutup dada, stagen, dan bawahan, serta hiasan manik-manik. Ini juga udah sesuai dengan opsi D. Jadi jawaban nomor 10 yang paling tepat adalah yang D. King Bibinge memiliki desain yang lebih tertutup dibandingkan dengan King Baba. Oke, karena waktunya juga udah habis. Jadi aku stop share. Nah, nanti untuk materi soal dan rekamannya akan aku segera kirim gitu ya. Jadi, hari ini kita sudah belajar sama-sama mengenai teks deskripsi. Teman-teman sudah belajar dari apa itu teks deskripsi, kemudian tujuannya apa, ada juga jenis, dan juga tadi ada ciri kebahasaan. Nah, sampai di sini dulu, kira-kira apakah ada yang kurang jelas, teman-teman? Kalau aman, coba kasih reaction atau ketik supaya aku tahu. Oke, sudah jelas ya. Nah, thank you teman-teman yang udah join sampai akhir Zoom kita. Ini aku stop recording dulu sekalian juga penutup.